Halo Konco, kembali lagi bersama saya, Konco kalian semua. Maaf sebelumnya karena sudah terlalu lama tidak upload. Banyak kesibukan di dunia nyata. Berharap 19 juta lapangan pekerjaan, ada yang nyangkut satu, ternyata semua itu hanyalah mimpi di siang bolong. Tidak perlu berkecil hati karena hidup harus dijalani, bukan untuk hanya sekedar dihayati. Dan kali ini saya akan membuka kembali channel ini dengan alur cerita baru yang berjudul, jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Tuan Kutukan Tertinggi. Tentang bagaimana ceritanya saya tidak akan memberikan spoiler di awal. Kalian tinggal menontonnya saja. Jika memang menarik berarti komikusnya memang oke, dan jika tidak ya bukan salah saya. Intinya ceritanya cukup bagus lah Konco. Oke koncoku, tidak usah bertele-tele lagi. Begini ceritanya. Di awal cerita kita akan diperlihatkan keadaan di sebuah pasar gelap. Suatu percakapan terdengar di sana tentang seseorang yang sedang ingin melakukan transaksi penjualan. Apa yang ia jual bukanlah sesuatu hal yang biasa, melainkan organ tubuhnya sendiri. Dalam 6 bulan terakhir kau sudah menjual 1 ginjal, limpa, kantung empedu, sepasang testis, dan sepertiga dari hati. Sekarang kau ingin menjual kornea mata dan 1 ginjalmu lagi. Kau tidak akan bertahan lebih dari 2 hari nak. Begitulah nasihat bijak yang dikatakan orang ini. Tidak masalah, demi menyelamatkan kakakku yang sedang sakit parah, apapun akan kulakukan. Dan begitulah jawaban yang diberikan oleh customer tersebut. Dan ya, dia adalah tokoh utama dalam cerita ini. Kemudian setelah akad jual beli diselesaikan, operasi ala tukang daging pasar pun dilakukan. Setelah melakukan operasi, sang tokoh utama kita kini telah berada di luar. Terlihat ia berjalan dengan sangat kesulitan menuju ke lorong yang sunyi. Sang tokoh utama yang sampai sekarang belum diketahui namanya kemudian melepas perban di matanya dan mengangkat bajunya sambil melihat bekas operasi yang sudah ia lakukan sebelumnya. Keajaiban dari sang komikus terjadi di sini. Ternyata tokoh utama kita memiliki kemampuan regenerasi tubuh super yang sangat luar biasa, di mana matanya yang sudah hilang dan seluruh bekas luka yang ia terima sudah sembuh seketika. Selain diperkenalkannya kemampuan bawaan dari sang tokoh utama, di sini kita juga mengetahui alasan sebenarnya sang tokoh utama berani menjual organ tubuhnya sendiri. Bukan karena kakak atau keluarga yang sakit. Itu semua dilakukannya tidak lain semata-mata karena uang. Dan uang itu akan ia gunakan untuk melakukan perpindahan kelas. Sedikit penjelasan singkat tentang tema cerita komik ini. Kemampuan khusus, kelas atau job juga ada di cerita ini. Kurang lebih hampir sama dengan serial Solo Leveling. Energi spiritual, demon, beast, dan dungeon juga menjadi pelengkap dari cerita ini. Jika Solo Leveling berkutat pada cerita untuk mencari kebenaran dunia, untuk cerita komik ini lebih sederhana karena ya seperti cerita-cerita komik Cina kebanyakan itu mengambil tema tentang seseorang yang ingin menjadi lebih kaya, lebih sukses, dan lebih dari tidak hanya menjadi seekor Gibran. Ya, Gibran. Untuk sementara penjelasannya begitu saja dulu dan lanjut kita ke ceritanya. Nama karakter utama dari cerita ini adalah Yelin. Dia adalah seorang yatim piatu dan kemampuan bawaannya tentu saja regenerasi tubuh super. Tentang bagaimana ia mendapatkan kemampuan tersebut, sejauh yang sudah saya baca itu belum dijelaskan. Kemudian lanjut ke cerita. Hari pun berganti, atau lebih tepatnya keesokan harinya. Tibalah saatnya Yelin akan melakukan pergantian kelas, dan ia sekarang sudah berada di akademi tempatnya belajar. Hei, lihat, itu kan Yelin, si murid miskin. Bagaimana mungkin dia mampu ikut ritual pindah kelas? Di sini bumbu-bumbu drama Cina pun terjadi. Yelin yang mendengar pembicaraan itu tidak menanggapinya, dan slide pun langsung berpindah lagi ke momen di mana perpindahan kelas akan dilakukan. Satu persatu murid yang ingin melakukan perpindahan kelas mulai maju untuk melakukan ritualnya. Di tengah-tengah ritual pergantian kelas, suara riuh di sana terdengar. Suara sambutan yang ditujukan kepada sosok karakter perempuan yang penampilannya cukup tidak masuk akal untuk seorang pelajar akademi.
Namanya adalah Zugenini, dan dia juga merupakan peserta pergantian kelas. Dan kalian bisa lihat sendiri penampilannya seperti apa. Tidak perlu saya jelaskan. Pokoknya merah seperti banteng. Saat Zugenini melakukan pergantian kelas, kehebohan kembali terjadi di sana. Aura merah menyelimuti tempat itu, seolah-olah burung phoenix api turun dari langit. Dan kelas apa yang Zugenini dapatkan adalah kelas penyihir api peringkat Triple S. Operator pergantian kelas yang juga tidak lain merupakan kepala akademi sontak menjadi sangat terkejut dan juga bangga karena di akademi mereka telah muncul lagi seseorang yang memiliki kelas Triple S. Di tengah keriuhan dan rasa kagum itu, antrian berikutnya pun maju, dan dia tidak lain adalah sang tokoh utama kita, Yelin. Dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi, Yelin maju dan bersiap akan semua kemungkinan yang bisa ia dapatkan. Memegang bola kristalnya, seketika ledakan energi meledak di tempat tersebut. Aura biru yang digambarkan layaknya seekor naga terbang dan masuk ke dalam tubuh Yelin. Tentu saja hal itu membuat semua orang yang ada di sana terkejut melihatnya. Sedangkan di sisi Yelin, ia nampak biasa saja. Namun tidak untuk kepala sekolah yang menyaksikan hal itu. Dengan bangga, kepala sekolah pun mengumumkan tentang kelas yang Yelin dapatkan, dan itu adalah kelas Combat Forbidden Course Master dengan rank Triple S. Namun sesaat setelah Pak Kepsek mengumumkan hal tersebut, ia pun sadar akan sesuatu hal tentang kelas yang Yelin dapatkan, dan hal itu membuat Pak Kepsek seketika merinding ketakutan. Berbeda dengan kepala sekolah yang ketakutan, para peserta lain yang ada di sana justru menunjukkan sikap yang terbalik, di mana mereka tertawa saat mendengar kelas yang Yelin dapatkan. Apa? Forbidden Course Master? Hahaha. Kudengar tidak ada satupun Master Forbidden Course yang hidup lebih dari umur 25 tahun. Bukankah itu profesi yang mengorbankan nyawa sendiri untuk menggunakan kemampuannya? Karena mereka mati muda, Forbidden Course Master dianggap sampah. Yelin baru saja ambil pinjaman dan sekarang akan mati muda. Hahaha, itu terlalu tragis. Begitulah ucapan-ucapan yang terlontar dari mereka. Yelin yang mendengarkan hal tersebut hanya bisa terdiam dan tertunduk. Pak Kepsek yang berada di samping Yelin berusaha untuk menenangkannya, dan sebuah kata bijak terucap dari mulut Pak Kepsek. Jangan terlalu berputus asa. Lebih baik bersinar terang sebentar daripada hidup lama tanpa makna. Kata-kata ini tidak cocok untuk mereka. Mendengar kata-kata bijak tersebut, Yelin pun berusaha terlihat tegar di hadapan Pak Kepsek. Namun, pada kenyataannya, Yelin di sini hanya berakting. Mereka semua tidak mengetahui tentang kemampuan bawaan yang Yelin miliki. Dari sini, slide pun berpindah, atau lebih tepatnya sore hari pun telah tiba. Setelah menghabiskan seharian waktunya di akademi, Yelin berniat untuk bergegas pulang. Di sini Yelin dicegat oleh karakter Elsie kita yang tidak lain adalah dia, Zugenini. Coba bayangkan jika kalian bertemu dengan teman sekolah atau teman kampus dengan modelan seperti ini. Apa yang akan kalian lakukan? Tulis di kolom komentar. Di sini Zugenini menghampiri Yelin dengan niat untuk mengajak Yelin membuat sebuah tim. Dengan penuh percaya diri, Zugenini berkata, "Semakin sering seorang Course Master bertarung, umurnya akan jadi semakin pendek. Aku tidak bermaksud buruk. Aku hanya tidak ingin kau cepat meninggal. Lagi pula kita adalah teman seangkatan." Mendengar perkataan yang penuh akan rasa keprihatinan itu, Yelin dengan sadar berkata, "Semalam berapa, Mbak?" Dengan sopan, Yelin berkata, dan kali ini adalah yang sebenarnya, dan bunyi perkataannya, "Terima kasih atas perhatianmu, tetapi maaf aku menolaknya." Mendapatkan penolakan, Zugenini pun pergi dengan kekecewaan, dan tentunya sambil mengucapkan kata-kata mutiara kepada Yelin. "Dasar bodoh, sepertinya kau sangat ingin mati muda." Ya, begitulah ucapan si Elsie kita. Tidak terlalu memperdulikan hal tersebut, Yelin kemudian melanjutkan perjalanannya. Namun, habis Elsie, begundal akademi pun tiba. Dengan penuh arogan, mereka lalu mengintimidasi Yelin. "Yelin, bagaimana kalau kau memanggilku ayah? Maka aku akan memberimu posisi penjaga keamanan di perusahaan keluarga Ji.
tidak berhenti sampai di situ. Perkataan ala-ala drama Cina berlanjut. Setelah mendapatkan uang, belilah dupa terbaik untuk keluarga panti asuhanmu yang sudah tiada itu. Dasar anak panti asuhan yang tidak layak memiliki keluarga. Bersyukurlah, mereka tidak layak hidup. Mereka harusnya bersyukur mendapatkan hal itu. Apakah Yelin akan termehek-mehek? Oh, tentu saja tidak. Dengan emosi yang meluap-luap, Yelin langsung menggunakan salah satu skill dari Forbidden Curse Master miliknya. Untung saja, Yelin masih bisa mengontrol dirinya dan mengarahkan serangannya tepat di depan mereka. Menyaksikan apa yang Yelin bisa lakukan, membuat para begundal akademi itu langsung lari terbirit-birit dari sana. Setelah melakukan semuanya, Yelin pun mulai berjalan kembali sambil merasakan sakit di bagian perutnya. Namun, secara tidak sadar, di sini semua kejadian ini ternyata telah disaksikan oleh seseorang. Dan orang itu adalah dia, sang LC Banteng Merah. Dasar bodoh, hanya karena dihina sedikit, dia tidak segan mengorbankan dirinya sendiri. Orang seperti itu tak akan mencapai apapun. Kau tidak layak berdiri di sisiku. Setelah semua kejadian di akademi, sampailah kita ke kediaman Yelin. Di sini Yelin sedang memandangi jendela status miliknya, melihat informasi skill yang ia dapatkan dari kelas Forbidden Curse Master dan membaca tentang pengorbanan apa yang harus ia berikan untuk menggunakan skill-skill tersebut. Seperti petir biasa yang ia gunakan sebelumnya, di mana skill itu mengorbankan usus halus miliknya, lalu mengorbankan kandung kemih untuk memanggil petir yin, mengorbankan jantung dapat memanggil Destruction Purple Lightning, kemudian memanggil Chaos God Thunder yang paling kuat dengan pengorbanan yang masih belum diketahui. Mungkin saja itu akan mengorbankan beberapa organ di dalam tubuhnya secara bersamaan. Sampai di sini, yang masih belum paham tentang kemampuan yang dimiliki Yelin, saya akan menjelaskannya secara singkat biar lebih paham. Jadi si Yelin ini memiliki kemampuan bawaan, yakni regenerasi tubuh super. Kemudian di akademi, Yelin yang sebelumnya tidak dijelaskan kelas apa yang ia miliki, ia lalu merubah kelasnya dengan mengikuti sebuah upacara. Dan dapatlah ia kelas Forbidden Curse Master atau Master Kutukan Tertinggi. Jadi intinya, setiap kelas memiliki skill-skillnya tersendiri. Skill dari kelas yang dimiliki Yelin bukan ditujukan untuk mengutuk seseorang, melainkan ia sendirilah yang terkena kutukan. Atau yang lebih sederhana, Yelin harus mengorbankan sesuatu yang berharga di tubuhnya untuk menggunakan skill dari kelas Forbidden Curse Master. Jadi begitu konco. Yang masih belum paham, tolong ulangi saja video ini. Oke, lanjut ke cerita. Dari tempat Yelin, kita berpindah ke karakter begundal yang sebelumnya menghadang Yelin di akademi. Dan di sini kita akhirnya mengetahui nama dari pemuda ini, dan namanya adalah Ling Yu. Terlihat Ling Yu sedang mengadukan apa yang ia alami ke ayahnya, mengadukan perbuatan Yelin tentunya. Mendengar ocehan sang anak, ayah Ling Yu kemudian berkata, mengirim kurs Master Rank Triple S ke alam baka sangatlah berbahaya. Lagi pula tidak ada keuntungan yang bisa kita dapatkan dari melakukan hal itu. Orang yang kehilangan kendali hanya karena dihina, sudah jelas kondisi jiwanya sedang tidak stabil. Ingatlah, dia berasal dari kalangan orang miskin, sementara keluarga kita adalah keluarga yang kaya. Ling Yu, belajarlah menggunakan kelebihanmu untuk menghantam kelemahan milik lawanmu. Begitulah petua Cina dari ayah Ling Yu. Dan setelah semua adegan ini, slide kembali berpindah, atau lebih tepatnya keesokan hari di Akademi King Cheng atau akademi tempat Yelin belajar. Terlihat Yelin sedang menguap. Di tengah-tengah aktivitas yang tidak penting itu, Yelin dihampiri oleh Ling Yu. Ling Yu kemudian memberikan Yelin minuman. Namun di sini Yelin sedikit menggoda Ling Yu dengan berkata, "Kau tidak ingin meracuniku kan?" Mendengar ucapan tersebut, dengan sedikit terbata-bata, Ling Yu kemudian membantah semua perkataan yang Yelin katakan. Ling Yu kemudian melanjutkan perkataannya. Ia meminta maaf karena sudah mencoba macam-macam dengan Yelin. Dan entah kerasukan apa, bocah ini tiba-tiba saja langsung berlutut sambil berkata, Aku ingin memanggilmu kakak." Sontak perkataan itu membuat Yelin terkejut. Namun di sini Ling Yu kembali mengungkapkan keinginannya.
Ia berkata, ia ingin berubah dan membutuhkan seseorang yang bisa menjadi panutan. Dan menurutnya, Yelin adalah orang yang tepat untuk hal tersebut. Mendengar semua penjelasan itu, Yelin lantas mengiyakan keinginan dari Lingyu dengan syarat semua itu ia lakukan tidaklah gratis. Paham akan maksud Yelin, Lingyu sang bocah perintis kemudian berkata lagi, "Aku paham, berapa nomor rekeningmu? Aku akan mengirim uangnya sekarang juga." Sambil meninggalkan Lingyu, Yelin kemudian memberikan nomor rekeningnya dan berkata, "Transferlah 2 juta terlebih dahulu, itu biaya semester pertama." "Baiklah, kalau hanya segitu itu bukan apa-apa. Aku akan meminta ayahku untuk mengirimnya sekarang juga." Kemudian dari sini kehidupan miskin sang tokoh utama Yelin mulai sedikit demi sedikit berubah. Namun ini belum berakhir, sebab cerita baru saja dimulai. Dan sekarang kita akan dibawa menuju ke tempat di mana ujian akan dilakukan untuk para pelajar yang baru saja mendapatkan kelas baru. Terlihat sebuah portal yang akan membawa para peserta ujian ke dalam Secret Realm. Namun sebelum kita masuk ke cerita di dalam Secret Realm tersebut, terlebih dahulu kita diperlihatkan beberapa orang tua. Selain Capsek dari Akademi King Cheng, terlihat juga beberapa Capsek dari akademi lain di sana. Tentang apa yang mereka bicarakan di sini sebenarnya tidak terlalu penting. Yang pada intinya mereka saling menyombongkan akademinya masing-masing. Lalu selepas dari para kakek-kakek itu kita kembali diperlihatkan sang tokoh utama Yelin. Di sini Yelin terlihat sedang didatangi kembali oleh LC kita Zugenini. Sang LC bermaksud untuk kembali mengajak Yelin masuk ke dalam timnya. Dan seperti sebelumnya, Yelin tetap menolak ajakan tersebut. Kemudian tanpa banyak basa-basi, Yelin langsung memasuki Secret Realm, meninggalkan sang LC begitu saja. Tiba di dalam sana, Yelin tidak melihat siapapun. Ia berpikir mungkin saja portal itu memiliki kemampuan untuk memindahkan orang-orang ke tempat yang berbeda-beda. Baru saja selesai dengan pemikiran tersebut, tiba-tiba Yelin didatangi sosok makhluk yang mirip macan. Tanpa pikir panjang, Yelin langsung menyerang makhluk itu dengan menggunakan petir biasa miliknya. Dan tentu saja makhluk tersebut langsung koit seketika. Berhasil mengalahkan macan tutul level 1, mendapatkan 10 EXP. Begitulah informasi yang muncul setelah Yelin mengalahkan makhluk tersebut. Mengetahui itu, Yelin tentunya sedikit dibuat kecewa, sebab ia harus mengalahkan setidaknya 100 ekor makhluk sejenisnya untuk bisa naik ke level 2. Sadar hal tersebut hanya akan membuang-buang waktu, Yelin berpikir untuk melakukan cara lain. Namun karena ini masih pemanasan dan awal cerita baru, Yelin lalu menyuruh saya untuk menghentikan dulu ceritanya. Dan ia memerintahkan saya untuk melanjutkan ceritanya di video selanjutnya. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Saya akan berusaha untuk tidak hiatus lagi. Saya akan berusaha untuk tetap konsisten di jalur rekap alur cerita komik dan memberikan yang terbaik untuk para konco-koncoku semua. Oke konco, terima kasih sudah mau mengklik video saya. Terima kasih atas waktu kalian yang sangat berharga. Maaf jika masih banyak kekurangan dari video saya. Tetap sehat untuk kalian semua tentunya. Dan begitulah ceritanya. Alhamdulillah selesai. Assalamualaikum.